Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita kembali akan membahas materi mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemberontakan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat ini terjadi. Pemberontakan DITI yang terjadi di Jawa Barat cukup lama, yaitu dari tahun 1949 sampai 1962. Jadi hampir 13 tahun lamanya. Sekarang siapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITI Jawa Barat ini? Tokoh utamanya adalah Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan nama Kartosuwiryo. Merupakan pelaku sejarah yang kontroversial. Tahun kelahirannya pun terdapat beberapa versi, seperti dalam buku Irfan S. Awas, dalam buku Menelusuri Perjalanan SM Kartosuwiryo, dan dalam buku Khalil Santoso yang berjudul Jejak-jejak Sang Pejuang Pemberontak, menyebutkan bahwa Kartosuwiryo itu lahir pada tanggal 7 Februari 1905. Sedangkan Al-Haidir dalam bukunya Pengantar Politik Proklamator meyakini bahwa Kartosuwiryo itu lahir tanggal 7 Januari 1907. Sedangkan jika kalian lihat di Google, di wiki, Kartosuwiryo itu lahir tanggal 7 Januari 1905. Tahun lahirnya sudah kontroversi, apalagi nanti dalam pemikiran dan perjuangannya. Aruhimat dalam biografi Kartosuwiryo terlahir dari keluarga yang cukup berada. Beliau pernah sekolah di ILIS, kemudian melanjutkan ke sekolah kedokteran kolonial di Surabaya, yaitu di NIAS, Netherlands Indies Arts School. Di NIAS inilah Kartosuwiryo terjun ke dalam dunia pergerakan, yakni dengan bergabung dengan Yongjapa pada tahun 1923. Tahun 1925 timbul gejolak dalam tubuh Yongjapa yang mengakibatkan perpecahan antara anggotanya. Ada yang menginginkan cita-cita keislaman, ada juga yang mengutamakan nasionalis sekuler. Mereka yang mengutamakan cita-cita keislaman kemudian keluar dari Yongjapa dan mendirikan yang namanya Young Islamisten Bond atau JIB. Dan Kartosuwiryo termasuk yang keluar dan masuk ke dalam JIB dan bahkan menjadi ketua cabang Surabaya. Kartosuwiryo juga pernah berguru kepada HOS Cokroaminoto. Dia banyak belajar tentang Islam, metode organisasi, berkomunikasi dengan massa, dan membangun kekuatan umat. Beliau belajar bersama dengan Soekarno dan Musso, yang nantinya ketiga orang ini satu guru tapi beda dalam pemikiran. Soekarno yang nasionalis, Musso yang komunis, dan Kartosuwiryo yang bercita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara atau Islamis. Yaitu sekilas biografi dari Kartosuwiryo. Untuk lebih mendalamnya kalian bisa search atau baca-baca buku, banyak buku-buku tentang biografi dari Kartosuwiryo. Kemudian tentang latar belakang dari pemberontakan DITI ini. Kenapa pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi? Kenapa Kartosuwiryo bisa mendirikan DITI? Yang pertama adalah faktor ideologis, yaitu ingin mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi Islam. Seperti diketahui kan, tujuan dari DITI ini adalah menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Latar belakang yang kedua adalah karena kekecewaan
terhadap hasil perjanjian Renville. Hasil dari perjanjian Renville di mana wilayah Indonesia itu menjadi sempit, hanya Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Jawa Barat karena tidak termasuk dalam wilayah Indonesia, maka divisi Siliwangi atau tentara TNI yang tugas di Jawa Barat beserta laskar-laskar harus meninggalkan Jawa Barat dan harus hijrah ke Yogyakarta. Nah, hal ini yang ditentang oleh Kartosoewirjo. Dia itu tidak mau ikut hijrah ke Jogja. Nah, di saat Jawa Barat kosong karena tentara hijrah, saat itu Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi latar belakangnya ada dua. Pertama, faktor ideologis tadi ya, ingin mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi Islam. Yang kedua, karena kekecewaan dari hasil perjanjian Renville. Bagaimana proses jalannya pembentukan DTI? Nah, seperti dari latar belakang tadi, karena kecewa hasil perjanjian Renville dan faktor ideologis, maka Kartosoewirjo berencana mendirikan negara Islam Indonesia. Diawali pada Februari tahun 1948 di desa Pangwulusan, distrik Cisayong, daerah segitiga Garut, Tasikmalaya, dan Malangbong, diadakan suatu pertemuan yang belakangan disebut dengan Konferensi Cisayong. Sebenarnya tak hanya Hizbullah dan Sabilillah pasukannya Kartosoewirjo yang hadir, tapi juga ada Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII. Dalam pertemuan itu disepakati soal pembentukan Tentara Islam Indonesia atau TII dan pengangkatan ONI sebagai panglima TII di daerah Priangan. Sebenarnya petinggi Republik ini seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Natsir sudah mampu membaca atau memprediksi niatan Kartosoewirjo untuk lepas dari Republik. Baik Hatta maupun Natsir, keduanya itu tak mau Kartosoewirjo yang pernah tinggal di rumah Cokroaminoto menjadi musuh Republik dan membuat negara baru. Karena bagaimanapun juga Kartosoewirjo itu berjasa pada negara ini. Hatta dan Muhammad Natsir berusaha membujuk Kartosoewirjo supaya tidak mendirikan negara baru. Nah, Natsir kemudian mengirim surat ke Kartosoewirjo. Nah, tokoh yang diamanahi untuk mengirim surat ini bukan orang sembarangan, yaitu Ustadz Hasan, seorang tokoh Persis. Nah, Hasan ini orang yang cukup disegani oleh Kartosoewirjo. Sayangnya pada Agustus tahun 1949 itu Kartosoewirjo sulit ditemui Hasan. Sebelum surat itu sampai kepada Kartosoewirjo, Kartosoewirjo ini kian merasa mantap untuk menegakkan Darul Islam alias negara Islam Indonesia. Bertempat di desa Cisampang, distrik Cisayong pada 7 Agustus 1949, NII diproklamasikan oleh Kartosoewirjo. Cisayong kemudian disebut dengan Madinah. 3 hari setelah proklamasi itu, surat dari Natsir yang dibawa oleh Ustadz Hasan akhirnya sampai juga ke tangan Kartosoewirjo. Natsir terlambat sampai, NII sudah berdiri. Bagi Kartosoewirjo yang berat itu adalah menjilat ludah sendiri. Jadi tidak mungkin dia itu sudah memproklamasikan mendirikan negara, tidak mungkin dia itu membubarkannya. NII jalan terus. Kartosoewirjo bersama pengikutnya terus bergerilya belasan tahun menjaga keutuhan NII. NII berkembang dan mendapatkan dukungan dari berbagai daerah yang menyatakan diri bergabung dengan DITI seperti dari Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Kemudian pemerintah Indonesia menganggap gerakan ini sebagai gerakan separatis atau pemberontakan atau makar terhadap negara karena mendirikan negara di atas negara yang sudah berdaulat. Oleh karena itu kemudian pemerintah berusaha untuk menumpas pemberontakan ini.
aksi untuk menumpas DITI semakin gencar dilakukan melalui operasi yang namanya Bratayuda dengan teknik pagar betis. Akhirnya DITI itu dapat dikalahkan pada tanggal 4 Juni 1962. Panglima tertinggi NI pada waktu itu yaitu Aang dapat tertangkap. Nah, dengan ditangkapnya panglimanya maka kemudian Kartosuwiryo juga bisa ditangkap. Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang yang mengadili Kartosuwiryo menyatakan bahwa gerakan DITI selama 13 tahun dalam menegakkan negara Islam Indonesia itu adalah pemberontakan, dan hukuman mati pun dijatuhkan kepada Kartosuwiryo. Pada tanggal 4 September 1962, Kartosuwiryo meminta bertemu dengan keluarganya dan kemudian dibawa ke Regu Tembak keesokan harinya. Ia dibawa dengan sebuah kapal pendarat milik Angkatan Laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke sebuah pulau sekitar Teluk Jakarta dan dieksekusi di sana. Nah, ada yang menyatakan bahwa tempat dieksekusinya Kartosuwiryo itu adalah di Pulau Ubi. Nah, dengan ditangkapnya dan dieksekusinya Kartosuwiryo, maka pemberontakan DITI di Jawa Barat berakhir. Minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai pemberontakan DITI di daerah lainnya. Terakhir, quote hari ini dikutip dari ucapan Ahmad Fakhrijal Aziz, seorang blogger dan pendiri komunitas Rangingi dan Muara Baca. Dia menyatakan seperti ini: masa depan bangsa Indonesia bertumpu pada generasi hari ini. Maka generasi ini jangan sampai mewarisi konflik sejarah, cukup mewarisi informasi tentang sejarah beserta hitam putihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.